Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi hitungan kimia. Sebelum membahas materi, disajikan tujuan pembelajaran. Materi hitungan kimia meliputi hubungan mol dan hukum Avogadro, penentuan rumus empiris dan rumus molekul, hitungan kimia dengan reaksi setara, dan bereaksi pembatas. Di akhir penyajian materi selalu disajikan uji kompetensi. Anak-anak, mari kita awali membahas hubungan mol dan hukum Avogadro. Mari kita mengingat dahulu hukum Avogadro yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang mempunyai volume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Misalkan, pada tekanan 1 atmosfer, suhu 25 derajat Celcius, volume 1 liter gas A mengandung X molekul, maka pada suhu dan tekanan yang sama, volume 1 liter gas B juga mengandung X molekul. Apabila kita hitung jumlah mol dari gas A, jadi pada tekanan 1 atmosfer, suhu 25 derajat Celcius, jumlah mol dari 1 liter gas X adalah jumlah molekul dibagi tetapan Avogadro atau dibagi L. Jadi X per L mol. Pada suhu dan tekanan sama, maka jumlah mol dari 1 liter gas B, karena jumlah molekulnya X molekul, maka jumlah molnya yaitu jumlah molekul dibagi tetapan Avogadro, yaitu sebanyak X dibagi L mol. Jadi jumlah mol untuk gas A dan jumlah mol untuk gas B adalah sama, karena jumlah molekulnya sama dan dibagi dengan bilangan yang sama. Berdasarkan perhitungan tersebut, gas-gas pada suhu dan tekanan sama yang mengandung jumlah molekul sama, maka mengandung jumlah mol sama pula. Jadi, hukum Avogadro tersebut dapat dinyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang mempunyai volume sama mengandung jumlah mol yang sama pula. Berarti, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas menunjukkan perbandingan mol. Jika volume gas dinyatakan V dan jumlah mol gas dinyatakan N, maka berlaku rumus V1 dibanding V2 sama dengan N1 dibanding N2. Dari rumus ini bisa dirubah menjadi apabila menghitung V2 yaitu V2 sama dengan N2 per N1 kali V1. Dari rumus ini pula bisa dirubah bila menghitung mol. Jadi N2 sama dengan V2 per V1 kali N1. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan contoh soal. Berapa volume 15 gram gas NO yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama, di mana 7 gram gas C2H4 mempunyai volume 6 liter. Diketahui ARH1, ARC12, ARN14, dan ARO16. Jadi ini yang ditanyakan volume dari gas NO, di mana gas NO ini mempunyai massa 15 gram.
Pengukuran gas NO ini diukur pada kondisi yang sama pada saat mengukur 7 gram. Gas C2H4 ternyata mempunyai volume 6 liter. Nah, jadi langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal ini yaitu menghitung jumlah mol gas C2H4. Diketahui 7 gram berarti dijadikan mol, berarti rumusnya massa per mR. Masanya 7 gram, jadi massa C2H4 ini 7 gram, mR-nya setelah dihitung ketemu 28. C itu 12 kali 2, 24 ditambah 4, 28. Nah, 7 per 28 ketemu 0,25 mol. Nah, jadi kalimat ini bisa dikatakan bahwa 0,25 mol gas C2H4 mempunyai volume 6 liter. Jadi volume gas C2H4 itu sama dengan 6 liter. Nah, ini dinyatakan P1, ini dinyatakan dengan N1, jumlah mol gas yang pertama. Kemudian dari soal ini, diketahui massa gas NO. Ini dihitung dulu molnya, karena yang ada hubungan volume itu dengan mol, bukan dengan massa. Berarti menghitung dulu jumlah mol gas NO, berarti ini mol zat yang kedua atau mol gas yang kedua, berarti simbolnya N2, yaitu rumusnya massa per mR. Jadi massanya 15, mR-nya 30. 30 itu N14O16, dijumlah jadi 30. Jadi 15 per 30 ketemu 0,5 mol. Nah, jadi apa yang diketahui ini demikian. Jadi 0,25 mol gas C2H4 ini volumenya 6 liter. Nah, sekarang yang ditanyakan, kalau NO itu molnya 0,25 mol, maka volumenya berapa liter? Jadi pada PT sama, jadi pada tekanan dan suhu sama, untuk menghitung volume menggunakan rumus hubungan mol dan hukum Avogadro. Jadi volume gas NO berarti V2 sama dengan N2 per N1 kali V1. Kita masukkan hitungannya berarti 0,5 dibagi 0,25 mol dikali 6. Jadi ini ketemu 2 kali 6 ketemu 12 liter. Untuk lebih jelasnya ini disajikan contoh soal yang kedua. Hitung massa dari 6 liter gas neon Ne jika semua gas tersebut diukur pada kondisi di mana volume 4 gram gas oksigen atau O2 sama dengan 3 liter. Air yang diketahui ini. Nah, sekarang cara penyelesaiannya, apa yang kita ketahui ditulis dulu. Ini volumenya neon 6 liter. Yang ditanyakan massa neon berapa. Nah, ini volumenya gas oksigen 3 liter, massanya 4 gram. Jadi langkah pertama kita menghitung dulu jumlah mol gas O2. Berarti ini N1, mol ke-1. Itu massa per mR. Jadi 4 per 32 ketemu 1/8 atau 0,125 mol. Kemudian volume gas O2 V1 3 liter. Kemudian kita tulis volume gas Ne. Itu 6 liter. Gas neon 6 liter. Nah, pada keadaan yang sama, berarti untuk menghitung jumlah mol, nah ini sebenarnya yang ditanyakan itu massa. Tapi nggak ada hubungan massa dengan volume, adanya hubungan mol dengan volume. Jadi untuk menghitung massa berarti harus menghitung dulu molnya. Jadi jumlah mol gas Ne atau N2, mol yang zat yang kedua, gas yang kedua, yaitu V2 per V1 kali N1. V2-nya ini 6 liter, V1-nya 3 liter, N1-nya 0,125. Kita masukkan. Nah, 6 per 3 ada 2 kali ini, jadi ketemu 0,25 mol. Jadi, Ne-nya ini mengandung 0,25 mol. Nah, ini massanya berapa? Nah, kalian masih ingat bahwa menghitung massa sama dengan mol kali
AR. Nah, jadi massa gas Ne sama dengan mol kali AR Ne. Nah, molnya sudah dihitung ini tadi, berarti kita hitung 0,25 AR Ne sama dengan 20. Jadi ketemu 5 gram. Jadi massa Ne ketemu 5 gram. Demikian anak-anak mengenai pembahasan hubungan mol dan hukum Avogadro. Tolong soal ini dicermati. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan tentang rumus empiris dan rumus molekul. Di awal semester 2, kalian sudah membahas rumus empiris. Rumus empiris diberi simbol Re. Definisi dari rumus empiris yaitu rumus empiris menyatakan perbandingan terkecil atom-atom penyusun senyawa. Perbandingan atom-atom penyusun senyawa sesuai dengan perbandingan mol atom-atom penyusun senyawa itu. Jadi kalau dituliskan rumus umum dari rumus empiris yaitu XAYB. Ini apabila senyawa itu terdiri dari dua macam unsur. A menyatakan jumlah atom unsur X, B menyatakan jumlah atom unsur Y. Apabila senyawa itu mengandung lebih dari 2 unsur atau 3 unsur seperti ini, maka rumusnya XAYBZC. Harga AB atau ABC ini diambil dari harga mol atom-atom X, Y, atau Z. Jadi ini menyatakan perbandingan atom-atom. Nah, perbandingan atom-atom ini diambil dari perbandingan mol atom-atom ini. Kemudian untuk menentukan rumus molekul diberi simbol Rm. Rumus umum dari rumus molekul yaitu rumus molekul sama dengan N kali Re. Jadi syaratnya supaya bisa menentukan rumus molekul harus tahu dulu rumus empiris. Nah, kemudian menentukan harga N. Harga N ini merupakan bilangan bulat yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus bahwa N sama dengan Mr senyawa dibagi mRRe. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh soal. Suatu senyawa tersusun dari unsur X dan Y dengan persentase unsur X 40%. Jika AR unsur X dan Y masing-masing 20 dan 15, serta massa molekul relatif atau Mr senyawa tersebut sama dengan 150, maka pertanyaan A, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. B, tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Kita selesaikan dulu untuk yang A, menentukan rumus empiris. Rumus empiris menyatakan perbandingan terkecil atom-atom penyusun senyawa itu. Perbandingan atom-atom ini diperoleh dari perbandingan mol atom-atom penyusun senyawa itu. Jadi prinsipnya menentukan rumus empiris yaitu menentukan perbandingan mol atom-atom penyusun senyawa. Nah, sekarang senyawa ini tersusun atas unsur X dan Y. Unsur X mengandung 40%, lah Y-nya berapa? Lah jumlah dari unsur X dan Y, jumlah persentase X dan Y itu 100%. Berarti kalau X 40%, berarti Y-nya 100 dikurangi 40%. Maka kita tulis dulu untuk menentukan rumus empiris, yaitu harus diketahui dulu unsur penyusunnya, yaitu unsur X dan Y. Kemudian kalau di sini diketahui persentase massa, kita tulis dulu. Jadi persentase massanya, perbandingan persentase massa X dan Y, X-nya 40%, Y-nya 60%. Persentase massa ini bisa kita anggap
massa. Jadi kalau tahu perbandingan persentase massa, berarti tahu perbandingan massa. Berarti perbandingan massanya yaitu 40 banding 60. Nah, intinya menentukan rumus empiris tadi yaitu menghitung perbandingan mol. Nah, sekarang kalau sudah tahu perbandingan massanya, berarti kita bisa menghitung perbandingan mol, di mana rumus mol yaitu massa X dibagi AR X. Kalau mol Y berarti massa Y dibagi AR Y. Massa X 40, ini AR X 20, ini tadi. Kemudian ini massa Y 60, AR Y sama dengan 15. Nah, ini setelah dihitung ketemu 40/22, 60 per 15, 4. Nah, 2 dibanding 4 masih dapat disederhanakan menjadi 1/2. Karena rumus empiris menyatakan perbandingan terkecil, berarti perbandingannya harus dibuat yang paling sederhana. Nah, kalau sudah menemukan perbandingan yang paling sederhana, maka dapat ditentukan rumus empiris. Jadi rumus empirisnya kan XA, Y, B, di mana A-nya 1, B-nya 2, jadi rumusnya XY2. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang B, yaitu menentukan rumus molekul. Nah, rumus molekul itu rumusnya N kali RE. RE-nya sudah ketemu rumus empirisnya. Berarti sekarang kita menghitung N dulu. N rumusnya MR senyawa dibagi MRRE. MR senyawa ketemu 100 atau diketahui 150. Kemudian MRRE, RE-nya itu XY2. X-nya 20, Y-nya 15 kali 2, 30 tambah 20 jadi 50. Jadi N sama dengan MR senyawa dibagi MRRE yaitu 150 dibagi 50, yaitu ketemu 3. Nah, untuk menentukan rumus molekulnya N kali RE. Berarti 3 kali XY2. Kemudian 3 ini dikalikan ke masing-masing atom ini. Karena rumus molekul itu untuk satu molekul. Jadi rumus molekul senyawa tersebut ketemu X3Y6. Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Suatu oksida nitrogen terdiri dari 7 gram nitrogen dan 12 gram oksigen. Tentukan rumus empiris oksida tersebut. Jadi oksida ini sudah jelas tersusun dari nitrogen dan oksigen. Nah, ini sudah diketahui massa masing-masing. Nah, kita tulis dulu unsur penyusunnya N dan O. Diketahui massanya berarti tahu perbandingan massanya 7/12. Berarti langsung menghitung perbandingan mol. Massa N per ARN, massa O per ARO. Nah, berarti ARN 14 berarti 7/14, ARO 16 berarti 12/16. Ini kalau dihitung ini setengah 0,5, ini 3/4 atau 0,75. Kalau disederhanakan 2/3. Jadi rumus empirisnya yaitu N2O3. Mudah bukan anak-anak? Nah, kita lanjutkan satu contoh soal lagi. Suatu senyawa karbon terdiri dari unsur CH dan O. Seberat 92 gram dibakar sempurna menghasilkan 176 gram CO2 dan 108 gram H2O. Pertanyaan A. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut. B. Tentukan rumus molekulnya jika MR senyawa tersebut 46. Mari kita jawab dulu yaitu mengenai rumus empiris. Jadi unsur penyusun senyawa tersebut yaitu CH dan O. Kemudian untuk menentukan mol CH dan O harus tahu dulu massa CH dan O. Jadi langkah pertama menghitung massa CH dan O. Massa C bisa dihitung massa C dalam senyawa CO2, yaitu jumlah atom C, ini 1,
Kemudian kali ARC dibagi MrCO2 kali massa CO2. Jadi ARC 12, 1 kali 12, MrCO2 setelah dihitung 44, kali massa CO2 ini 176. Jadi setelah dihitung ketemu 48 gram. Kemudian menghitung massa H dalam H2O. H2O mengandung 2 atom H. Jadi ini jumlah atom H 2 kali ARH dibagi MrH2O kali massa H2O. 2 kali ARH 1. Kita masukkan angkanya, jadi 2 kali 1 MrH2O 18, massa H2O ini 108. Jadi setelah dihitung ketemu 12 gram. Massa CH sudah ketemu, sekarang massa O, menentukan massa O. Untuk menghitung massa O, mari kita lihat reaksi pembakaran senyawa karbon ini ya. Jadi senyawa karbon dimisalkan CXHYOZ. Reaksinya seperti ini, CXHYOZ dibakar berarti bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Untuk menghitung massa O tidak bisa menentukan O lewat senyawa CO2 maupun H2O. Meskipun ini mengandung O, ini juga mengandung O. Mengapa demikian? Karena O di sini ini hasil penggabungan dari senyawa karbon yang sudah mengandung O dan O2. Nah, padahal yang ditanyakan yaitu massa O dalam senyawa karbon. Nah, untuk itu, untuk menghitung massa O dalam senyawa karbon ini, yaitu dengan cara massa O sama dengan massa senyawa dikurangi massa C ditambah massa H. Massa senyawa karbon 92 gram. Massa C tadi sudah ketemu 48 gram, massa H 12 gram. Jadi 92 dikurangi ini 60 ketemu 32 gram. Nah, sekarang sudah tahu massa C, massa H, dan massa O. Untuk menentukan rumus empiris, berarti kita tinggal menghitung perbandingan mol C dibanding H dibanding O, yaitu massa C per ARC dibanding massa H per ARH dibanding massa O per ARO. Massa C ketemu 48 dibagi ARC 12. Ini massa H12 dibagi ARH 1. Ini massa O32 dibagi ARO 16. Nah, ternyata ketemu 4 dibanding 12 dibanding 2. Nah, apabila menjumpai perbandingan ini angkanya agak sulit disederhanakan, kalau ini mudah disederhanakan, yaitu caranya bagilah dengan di antara angka ini yang terkecil. Seperti ini, angkanya 4, 12, 2. Angka yang terkecil adalah 2, jadi semuanya dibagi 2. Ini dibagi 2 ketemu 2, bagi 2 ketemu 6, bagi 2 ketemu 1. Jadi perbandingan terkecilnya yaitu 2 banding 6 banding 1. Maka ketemulah rumus empirisnya yaitu C2H6O. Nah, sekarang menentukan rumus molekul. Nah, langkah pertama menghitung dulu N. N sama dengan MR senyawa dibagi MRRE. MR senyawa di sini diketahui 46. Kemudian menghitung MRRE. RE-nya C2H6O. C itu 12 AR-nya. 12 kali 2, 24. H itu 1 berarti 24 tambah 6, 30. O itu 16. 30 tambah 16, 46. Jadi MR senyawa dibagi MRRE, 46 bagi 46 ketemu 1. Nah, jadi rumus molekulnya N kali Re yaitu 1 kali C2H6O. Jadi rumus empirisnya itu C2H6O, rumus molekulnya juga C2H6O. Jadi antara rumus molekul dan rumus empiris sama. Jadi bisa sama, bisa juga tidak sama antara rumus molekul dengan rumus empiris. Demikian anak-anak pembahasan mengenai rumus empiris dan rumus molekul, begitu juga pembahasan tentang hubungan mol dengan hukum Avogadro. Mudah-mudahan video ini menambah tingkat pemahaman kalian dalam mempelajari materi ini. Saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.